Baik pendengar Kardopa, selamat pagi. Saya Desi hadir kembali untuk Anda. Kali ini kita langsung live dari Studio 2 Hotel Graha Kardopa Binjai. Yang jelas seperti yang sudah diinformasikan tadi oleh Ime, hari ini kita ada topik bahasan mungkin sesuai dengan apa yang ada di jam 10. Kita biasanya para wanita. Nah, ini sedikit bersangkut pautlah dengan apa yang mau kita bahas tentang peran serta pria dalam menjaga kesehatan reproduksi keluarga. Nanti ada Pak Afwan nih. Pak Afwan sebagai pria satu-satunya di antara kita berdua. Oke, kalau gitu kita kenalan dulu dengan narasumber kita pagi hari ini. Ada Bapak Afwan APTMM, Kepala Dinas PPKB. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, salam sehat selalu. Gimana Binjai, aman hari ini? Aman. Aman, sentosa. Oke, selain Pak Afwan ada Ibu Humairawati STR Cap MKM. Ini PC Ikatan Bidan Indonesia Kota Binjai ya Ibu ya? Iya, Selamat benar. pagi Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita bahasannya agak sedikit nyerempet nih ya, tentang reproduksi. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita singgung tentang reproduksi ini kan sangat penting sekali ya. Apalagi kita ngomong ke Ibu Bidan bentar ya Pak ya. Ibu Bidan dulu. Apalagi kan kalangan anak-anak remaja nih, pubertas. Kan dari sejak dini kita harus menjaga kesehatan reproduksi. Iya, benar. Oke. Iya. Nah, saya pengen tanya, sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi itu apa gitu? Ke Ibu Bidan dulu nih Pak Afwan. Oke, silakan Ibu. Baik, Ibu, kesehatan reproduksi itu adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan, dan segala aspek yang berhubungan dengan reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Oke. Ya, jadi sedini mungkin kita harus memberikan ilmu pengetahuan itu kepada remaja terutama. Oke, ini kan mungkin agak kalau ngomongin tentang masalah ini mungkin kesinggung tentang seks edukasi Iya, gitu ya. benar. Kan kalau ngomongin tentang seks mungkin masih suatu hal yang tabu ya Ibu Bidan ya. Nah, ini sebagai ibu nih, aku pengen tahu nih gimana caranya melakukan pendekatan ke anak remaja untuk memberitahu tentang pentingnya kesehatan reproduksi mereka. Iya, kalau kita di dalam rumah tangga itu sering memberikan masukan kepada anak-anak, ya baik laki-laki ataupun perempuan tentang PHBS. PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kalau terkhusus dari reproduksi, nah mereka harus menjaga alat reproduksinya supaya terbebas dari hambatan atau penyakit yang saya jelaskan tadi. Oke. Iya. Jadi mereka kalau sudah buang air kecil, nah itu bagian dalamnya atau celana dalamnya itu harus kering, tidak boleh basah. Tidak boleh basah, lembab. Iya, gitu, lembab. Ya, karena itu akan menimbulkan bakteri. Dari kelembaban itu mengakibatkan terjadinya infeksi. Nah, begitu juga kalau lagi menstruasi. Iya. Nah, menstruasi. Ini anak cewek ini. Iya, anak cewek terutama. Dia harus mengganti pembalutnya itu minimal 4 jam sekali. Iya. Jadi memang harus benar-benar bersih dan mencuci tangan, itu yang paling penting. Paling penting. Iya. Cuci tangan tuh, pokoknya tangan kita harus bersih lah ya. Dan jangan kukunya sampai panjang atau memakai celana yang jeans yang ketat-ketat, itu sangat tidak boleh. Tidak boleh juga ya. Iya. Nah, bagaimana dengan pria? Kebetulan nih topik kita nyinggung soal pria, peran serta pria dalam menjaga kesehatan reproduksi keluarga. Nah, apa sebenarnya yang menjadi masalah kesehatan reproduksi terutama untuk kalangan pria, dan kita di Indonesia juga banyak masyarakat yang belum paham nih tentang kesehatan reproduksi itu sendiri. Gimana nih Pak? Ini bagian saya nih. Bagian Bapak boleh lah. Ya baik, terima kasih. Mengenai kesehatan produksi ini ya, ini juga semua kegiatan-kegiatan kita muara untuk bagaimana masyarakat kita ini sehat, dan tujuannya juga nanti apalagi kita sekarang ini secara nasional tetap ya stunting ini ya Kak. Ini produksi kan hasilnya nanti. Bapak kalau lihat saya nggak stunting deh Pak. Nggak apa-apa deh Pak, aman deh Pak. Ya, Ibu jangan senyum-senyum ya Bu. Ya. Jadi kita dari pemerintah ya, kesehatan reproduksi termasuk dalam program kita ya. Ya, artinya di peraturan yang disampaikan Ibu Bidan tadi bahwa bagaimana kita mengatur supaya kesehatan reproduksi ini terjamin dia di pelayanan dan di fasilitas pelayanan kesehatan kita. Ini di dinas kesehatan. Karena masih banyak yang belum paham ya Pak ya? Yang belum paham, tapi kalau mereka kalau datang ke pusat pelayanan kesehatan kita sudah bisa dilayani. Sudah bisa, oke. Kemudian kalau sudah terjamin kesehatan reproduksinya itu, ya tujuan kita, goal kita itu ke depan ya
untuk menurunkan angka kematian ibu yang masih tinggi ya di Indonesia juga, di Sumatera Utara khususnya di Binjai. Jadi kesehatan reproduksi ini saya kira sangat penting sekali, baik itu pengetahuan kepada si ibu juga si ayah ya dari pihak dari prianya. Jadi sekarang ini banyak kita di Indonesia ini terutama masih kesehatan reproduksi ini masih menjadi tanggung jawab di pihak wanita saja ya kan, sekarang ini ya kan. Orang mikirnya gitu Pak. Jadi kita melalui kita ini ya, informasi-informasi ini sebenarnya kita harus menyesam kesetaraan gender lah. Jangan dari wanita saja dalam hal ini. Kalau ini kesetaraan gender untuk pria dia kan, untuk laki-laki, bahwa kita harus juga mengambil peran di situ. Ya. Jadi jangan nanti setelah kesehatan reproduksi ini kita bebankan menjadi tanggung jawab si ibu saja. Iya. Jadi kan si kalau kita lihat memang masyarakat mikirnya ke situ ya Bu Bidan ya. Reproduksi ini tanggung jawab perempuan. Sementara laki-laki punya peran penting sekali loh di sini. Peran serta laki-laki kalau menurut Bapak apa ini dalam menjaga kesehatan reproduksi ini? Artinya begini. Kalau kita berbicara masyarakat Indonesia secara umum ya, itu tanggung jawab bagaimana mengambil keputusan, bagaimana menggiring keluarga ini menjadi ke arah yang lebih baik, lebih sehat, itu memang harus ada decision maker ya, saya sampaikan ya, itu masih di pihak suami ataupun laki-laki. Jadi bagaimana nanti misalnya si ibu ingin melaksanakan KB, harus ada izin dari suami harus paham, karena pelaksanaan pelayanan KB ini adalah untuk bagaimana si ibu dan si anak sehat. Artinya jangan nanti sampai kalau si ibu ingin ber-KB ada halangan-halangan dari suami melarang, bilang nggak boleh gitu ya, atau gantian bilang si ibu kalau nggak yang ber-KB suami saja gitu ya. Bisa jadi kan, dalam kasus-kasus kita suruh aja yang KB suami kan? Aja gitu. Jadi saya kira setiap pengambil keputusan itu, walaupun mungkin yang melaksanakan itu adalah dari pihak perempuan atau wanita, ya tetap ada decision makernya, itu pengambil keputusan tetap dari suami. Peran itulah yang sebenarnya, peran yang mendukung ya, program itulah yang sebenarnya diharapkan dari pihak suami. Pihak suami ya, oke. Jadi di sini memang butuh pemahaman, pengertian kepada pihak pria ya Bu Bidan ya Pak ya. Supaya mereka juga paham kalau KB itu memang ada hubungannya dengan kesehatan reproduksi. Ini saling berhubungan, saling berkaitan ya Pak ya. Jadi kalau istrinya izin minta KB, kasih aja gitu. Gimana? Karena kan gimana Pak? Menurut Bapak nih? Kalau menurut saya ya tergantung juga nanti jawabannya ya kan. Artinya kalau misalnya si suami, si istri, ya bagaimana si istri menjelaskan ke suami juga ya kan. Makanya penjelasan juga penting sih. Dan dalam pemilihan KB-nya misalnya, mungkin si istri bisa menyampaikan dan si suami yang memutuskan ya kan, gitu. Artinya harus ada timbal balik. Dan kalau kami dari saya pribadi ya, nah Bapak lah ini sebagai pria ya, kalau seandainya dari pilihan KB tersebut yang harusnya suami yang ber-KB ya kan, apa boleh buat. Tapi kan ada juga memang pilihan untuk pria ber-KB ada. Nah, jadi kalau kita berbicara pelayanan KB di Kota Binjai ini, bagaimana Pak? Itu kita dari data sasaran kita, pasangan usia subur kita, itu ada 6.069 orang. Jadi target kita sampai Oktober ini sudah tercapai 45,14% atau hampir 50% yang melaksanakan KB. Dan ini memang lebih banyak di pihak wanitanya yang melaksanakan KB. Masih jarang sih memang kalau kita lihat untuk kaum pria atau suami yang
untuk melakukan KB. Iya. Itu seperti vasektomi juga masuk kan? Vasektomi. Iya, benar. Oke, baik pendengar Kardopa, jangan kemana-mana. Nanti kita lanjut lagi untuk talk show kita pagi hari ini. Pastikan stay tune terus di 99,4 FM Radio Kardopa, berani tampil beda, atau juga live Facebook kita di Kardopa 994 FM, dan juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Nanti kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Baik pendengar Kardopa, kita lanjut lagi untuk talk show kita pagi hari ini. Tentunya masih terus bersama saya Desi, ada Pak Afwan, ada Ibu Humairawati ya. Kita langsung live dari Studio 2 Hotel Graha Kardopa Binjai. Yang jelas ini yang mau bergabung bersama kita bisa saksikan live Facebook kita di Kardopa 994 FM, atau juga live streaming di www.kardopafm.co.id. Kita masih lanjut ngomongin tentang peran serta pria dalam menjaga kesehatan reproduksi keluarga. Nah, saya pengen tanya ke Ibu Bidan, sebenarnya apa yang menjadi masalah dalam kesehatan reproduksi ini, Ibu? Ya, masalah utamanya apa ini? Iya. Masalah yang dihadapi di dalam kesehatan reproduksi itu ada IMS, yaitu infeksi menular seksual, yang mungkin di dalam keluarga ya, terutama mungkin suaminya suka jajan di luar, mengakibatkan terjadinya infeksi yang ditularkan oleh suami kepada istrinya. Nah, yang kedua itu ada aborsi. Aborsi mungkin saja kehamilan yang tidak diinginkan karena apa? Ada terjadi 4T namanya, 4 terlalu. Nah, mungkin terlalu rapat, terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering. Nah, mungkin terlalu sering inilah yang mengakibatkan si ibunya aborsi, menjalankan aborsi gitu. Jadi hal-hal inilah yang harus kita hindari. Nah, ada juga pelacuran atau pemerkosaan yang dilakukan suami terhadap istrinya. Nah, iya, karena itu merusak hak daripada, mengganggu hak daripada istrinya, dan juga merusak reproduksi si istri itu sendiri dengan adanya kekerasan di dalam rumah tangga. Kekerasan seksual. Iya, seksual terutama, dan ada juga masalah kesuburan lainnya. Nah, adapun penyebabnya mungkin karena kurangnya pendidikan dari pihak suami atau istri tentang kesehatan reproduksi, dan kurangnya peran suami tentang kesehatan reproduksi, kurangnya perhatian kepada istrinya tentang kesehatan reproduksi itu sendiri, dan kurangnya kesadaran hak reproduksi dan hak seksual suami pada istrinya. Kurang kesadaran, kurang pengetahuan juga. Iya. Termasuk tadi masalah pemaksaan tadi. Jadi kalau istrinya memang belum bisa, mungkin habis melahirkan, atau mungkin sedang menstruasi, ini nggak bisa dipaksa untuk melakukan hubungan intim dulu ya sebenarnya. Atau cara-cara lain yang diinginkan oleh si suami yang itu bisa merusak organ reproduksi daripada si istri itu sendiri. Inilah penyebabnya. Penyebab dan masalah utamanya kenapa masalah kesehatan reproduksi ini ya tadi. Peran suami itu sangat penting, harus mengetahui apa sih itu kesehatan reproduksi sebenarnya, karena kesehatan reproduksi itu bukan hanya pada istri tetapi juga pada suami. Iya, seperti kata Pak Afwan tadi. Karena mungkin orang memang mikirnya sekarang ini kesehatan reproduksi itu ya wanita lah gitu. Kalau suami ya kami enggak, kayaknya biasa aja. Padahal sebenarnya suami punya peran penting di sini. Nih gimana nih Pak Afwan, punya peran penting loh. Jadi ya kita sebenarnya suami istri itu sama lah, tapi kita harapkan ke depan ini banyak peran suami yang selama ini terabaikan di masyarakat, bahwa seolah-olah itu hanya peran istri aja. Nah, jadi ke depan ini kita berharap si suami lebih banyak pengetahuan tentang ini, bagaimana tadi tanggung jawab tadi ya. Proses reproduksi tadi harus ada peran situ setiap suami. Tadi disampaikan tadi salah satunya tadi yang IMS tadi ya, infeksi menular seksual. Ini dan suami suka jajan ini suka jajan nih. Artinya yang begini kan sebenarnya lebih banyak, hampir 100% itu pastilah dari pihak laki-laki. Walaupun sebenarnya pihak
perempuan juga ada kan gitu. Tapi lebih dominan itu kan, lebih dominan ini yang perlu kita bahas. Artinya harus ada keterbukaan. Ada keterbukaan kalau dia sebenarnya kita kalau sehat tidak sehat nih diri kita yang lebih tahu. Jadi si suami ini kalau misalnya jajan ya pula langsung hari ini langsung campur lagi sama pentingnya pakai alat pengaman. Pengaman ya kan, ya harusnya dia yang memeriksakan kesehatannya. Kalau betul-betul lebih aman kan sebenarnya infeksi menular seksual itu dia cepat ya Bu ya, cepat artinya dapat ketahuan. Nah, jadi dia ada masa-masa itu ya dia langsung berobat atau apa, dan kalau bisa ya terus terang lah. Kan terus terang mungkin ada solusi apa sebenarnya permasalahan makanya terjadi itu. Tadi ada disampaikan tadi dari ada juga hak suami terhadap apa tadi ya. Ada hak suami, ada satu hak istri. Tapi yang perlu saya tekankan di sini sebenarnya dalam ada fase-fase yang penting ya, peran suami ataupun laki-laki dalam proses reproduksi ini. Yang pertama yaitu masa sebelum hamil ya. Ya, jadi si suami harus memperhatikan ya, namanya juga suami adalah tanggung jawab terbesar dari keluarga. Asupan gizi ibu hamil ini harus betul-betul diperhatikan dan juga supaya nanti dia betul-betul sehat ya kan. Itu yang pertama. Selama masa hamil ya mengingatkan mendampingi istri. Nah, ini juga membuat apa? Harus mendampingi istri misalnya untuk kunjungan ke dokter, ikut kelas ibu hamil misalnya ya, supaya si istri juga lebih apa namanya, lebih nyaman ya. Sebenarnya kenyaman nyaman kalau didampingi sama suami sendiri. Itu tadi lebih nyaman, lebih nyaman. Kalau yang sah-sah itu biasanya nyaman. Nyaman betul Pak, makanya harus sah dulu nih. Sah dulu. Kemudian di masa persalinan itu pendampingan istri, masa persalinan sangat penting sekali. Dan kalau bisa sampai ke ruangan apanya itu ya, walaupun tidak langsung melihat, tapi kita terlihat oleh istri gitu ya kan, lebih semangat dia dan dia lebih apa? Minimal pegang tangan ya Pak, biar tersalurkan energi. Iya, pegang tangannya. Benar tinggi. Ya kan, gitu. Itu. Kemudian pasca persalinan itu tadi ya kan, pasca persalinan itu ya membantu istri untuk melakukan IMD, inisiasi menyusui dini, kemudian membantu memberikan ASI eksklusif karena itu juga sangat penting ya, sangat penting. Jangan nanti ada si ibu udahlah kita pakai susu formula saja katanya, itu juga penting. ASI ini sangat penting, sangat penting sekali. Kemudian mengingatkan istri, kalau bisa sekarang di programnya melaksanakan KB itu tadi kan, KB pasca persalinan, dan kemudian tadi sudah gizi saya sudah singgung ya. Tapi kalau mengenai KB ini nanti kita mungkin itulah perlu edukasi bahwa seandainya nanti kalau misalnya ya kan mungkin untuk case-case tertentu tidak bisa lagi si ibu misalnya dengan menggunakan pil, tidak bisa, mungkin dengan implan dia mungkin tidak terima lagi, mungkin ada pilihan-pilihan itulah tadi supaya si suami lah yang melaksanakan ber-KB bisa dengan itu tadi pilihannya kondom ya kan, kemudian vaksektomi tadi. Vaksektomi ini perlu edukasi yang mendalam. Ya, kalau ada khususnya di Binjai bisa datang langsung konsultasi sama kepala dinas biar kita sampaikan dia bahwa vaksektomi itu juga tidak apa ya, vaksektomi itu tidak mengganggu kesehatan. Banyak orang mikir kalau udah vaksektomi udah nggak bisa ngapain. Ya kan, vaksektomi itu katanya kalau menurut penelitian juga meningkatkan dia. Vitalitas juga meningkatkan. Nah, dari survei ya, yang sudah melakukan vaksektomi dan aman dan terhindar dari bukan terhindar ya, menurun misalnya kemungkinan penyakit jantung, kanker prostat dia lebih. Sebenarnya banyak, tapi itu perlu ada edukasi ya. Karena masih banyak yang nggak paham tentang itu Pak, masih takut juga. Masih takut ya. Karena mikirnya udah kalau udah vaksektomi udah bisa ngapa-ngapain. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita ini ya wanita yang lebih berani dari seluruh pria nih. Dalam hal apapun, kekuatan semua sebenarnya sahabat istri ya kan. Makanya sekarang banyak ya kita lihat lah ya. Akhirnya namanya kita nampak laki-laki
Kuat gagah. garang di rumah, Ah. ayam beb juga semuanya. Akhirnya diakui juga ya Pak. Akhirnya Iya, dia Bu, iya ya. kita lihat ya. Tapi saya masih ada nih tadi masa persalinan, masa pengasuhan anak, ya kan. Kemudian kalau sudah melahirkan masa remaja, ya kan, masa remaja untuk khusus mungkin anak laki-laki dan perempuan itu pendampingan dari si ayah. Jadi selama ini banyak kita ya terus terang saya juga begitu dulu ya kan image kita itu udahlah istri aja kasih uang belanja dia, anak nih bebas kalau di rumah itu tanggung jawab si ibu ya kan. Ya, kalau udah keluar ke sekolah udah tanggung jawab guru kan gitu. Nah, jadi kita sudah harus ke depan itu memang harus pendampingan kedua belah pihak gitu. Kita rubah pola pikir. Iya, pola pikir. Kemudian kalau masalah lansia ini ya itu mungkin juga suami istri juga harus ya mempersiapkan itu. Artinya kalau mungkin kita juga harus ada tabungan-tabungan masa depan. Jangan tergantung sama anak lah ya kan gitu. Anak itu dia kan punya kehidupan sendiri, kita ya punya kehidupan sendiri yang bisa kita kelola di masa tua ya. Oke. Jadi ini penting sekali untuk pembelajaran tentang seks edukasi untuk kesehatan reproduksi kepada anak-anak ya, khususnya anak-anak remaja lah. Iya. Dari remaja ini takutnya malah takutnya kejadian yang bisa merusak kesehatan reproduksinya sendiri. Terus kalau dari Bu Bidan nih, sebenarnya apa yang harus dilakukan nih oleh baik pria atau wanita untuk menjaga kesehatan reproduksinya dari sejak dini? Ya, dari sejak dini artinya kita harus memberikan ilmu pengetahuan atau sosialisasi tentang kesehatan reproduksi kepada remaja terutama. Nah, kalau dia laki-laki maupun perempuan sama, dia harus dua-dua menjaga kebersihannya, kebersihan reproduksinya. Mereka harus melakukan yang namanya PHBS, makanan sehat juga itu benar. Terutama sekali hindari merokok, jangan minum alkohol, hindari seks bebas. Seks bebas tuh yang paling karena ini seks sih. bebas ini bisa berakibat dia hamil di luar nikah. Terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan. Apalagi takutnya hamil di bawah umur. Iya, benar. Itu sudah pasti karena sering terjadi seperti itu, terutama pada anak remaja masih masa sekolah. Nah, dia tidak mengerti apa itu seks bebas dan tidak mengerti apa itu kesehatan reproduksi. Nah, bisa mengakibatkan kematian karena umurnya yang terlalu muda. Dia hamil terlalu dini dan terlalu muda bisa mengakibatkan kematian. Nah, kematian ini ada yang namanya 3T, 3 terlambat mengambil keputusan. Nah, apalagi sewaktu dia masih remaja, masih muda ya, keluarga kadang-kadang merasa malu. Bagaimana ini mau dibawa kemana? Dia dalam keadaan hamil, terus mau dilahirkan di mana gitu. Nah, ada juga terlambat satu lagi. Di dalam perjalanan, kalau masalahnya jauh transportasi dari rumah ke rumah sakit atau ke klinik, nah itu juga berakibat kematian. Dan di rumah sakit begitu juga terlambat mengambil penanganan oleh tenaga medis, itu juga bisa berakibat kematian. Jadi ya 3T tadi memang haruslah kita hindari. Nah, untuk berikutnya mereka juga harus menghindari yang namanya seks bebas tadi ya, seks beresiko, dan cukup istirahat, menghindari yang namanya stres, mendapatkan vaksin untuk kanker serviks itu sendiri. Benar-benar kanker serviks ini kan terkait juga dengan seks ya, apalagi sudah aktif secara seksual. Iya, kita benar. disarankan untuk melakukan vaksin atau mungkin pap smear. Untuk kanker serviks sendiri tingkat kematian cukup tinggi. Cukup tinggi. Iya, ada juga lagi si amamai. Nah, si amamai ini juga harus dideteksi sedini mungkin. Yang mana remaja kita anjurkan juga untuk memeriksakan sedini mungkin payudaranya, apakah ada benjolan atau tidak. Jadi ada namanya sadari. Iya, sadari. Itu bisa dicek sendiri. Iya, bisa memeriksa diri sendiri. Berarti di sini tentang makanan bergizi ini juga punya peranan penting dalam kesehatan reproduksi. Iya, benar. Banyak sekarang ini remaja tidak memakan makanan bergizi dalam artian makanan cepat saji. Dan mereka diet.
Ya. Nah, ini salah satunya. Jadi diet ini berakibat fatal sebenarnya, apalagi dia di dalam proses mau menikah. Nah, di dalam proses mau menikah ini gitu biar kebayanya muat gitu iya, dia diet ketat. Ya. Diet ketat. Sementara dia membutuhkan gizi yang cukup untuk mencapai, misalnya setelah dia menikah dia harus mengalami kehamilan. Nah, sewaktu dia hamil, kalau kondisi tubuhnya tidak fit atau kurang gizi, nah pembuahan terjadi mungkin juga tidak fit, tidak sempurna. Nah, itulah yang dikatakan Pak Aswan tadi, bisa berakibat stunting, akhirnya bayinya keluar. Karena stunting itu harus dideteksi dari dia di dalam kandungan. Nggak, lagi memang laki-laki ini punya peran, karena untuk urusan membuahi tugas laki-laki dong, spermanya harus sehat. Bagus. Kalau nggak bagus, nggak sehat, nggak bisa membuahi juga gitu kan ya. Laki-laki juga punya gizi yang cukup untuk pembuahan. Benar. Iya. Jadi sama-sama ini. Iya, saling mengerti dan memahami. Pertama, kesehatan reproduksi, gizi yang cukup yang dimakan oleh calon istri dan suami, sehingga nanti membuahkan hasil yang berkualitas. Nah, itu dia, benar. Tapi salah satu untuk mencegah kesehatan reproduksi ini menjaga ya. Salah satunya dengan, kan kalau mau nikah sekarang harus ada pemeriksaan itu penting nggak sih? Penting kan? Tapi kadang banyak yang nggak mau nih. Nah, memeriksakan kesehatan secara apakah ada penyakit menular seksual atau apa gitu. Atau penyakit degeneratif. Sekarang ini kan banyak, masih muda sudah kena DM, sakit gula kan, ada hipertensi, ada asam urat. Jadi memang harus segera diperiksakan dirinya ke fasilitas kesehatan. Nah, dimulai dari Captin ya Pak ya. Oke, ada program Captin. Iya. Oke, cukup maju sih pelayanannya ini, mengedukasi para pengantin baru sebelum menikah. Iya. Benar. Itu apa aja yang harus dilakukan nih Pak? Jadi gini, tadi sudah disampaikan ya, tadi faktor-faktor risiko tadi. Tapi kan untuk saya sudah tidak punya lagi tuh, tidak merokok, tidak alkohol, itu bagus, Pak, mantap, sudah Pak. Semua itu ya kan. Kalau gizi saya kira udah gizi lah kepala dinas saya. Masa kepala dinas kurang gizi mana Bang? Jadi tadi sebenarnya kita pencegahan ya tadi, supaya di dini tadi sebenarnya yang lebih banyak kita, dan itu ada program pemerintah tadi, pelayanan Catin, setiap calon pengantin itu harus yang memeriksakan. Artinya dia mendaftarkan dulu di kelurahan, dia surat pengantar masuk ke dinas kita, dan di dinas ini yang sebenarnya yang intinya. Dia diperiksa kesehatannya, apa dia kekurangan, diperiksa HB-nya, artinya ada kekurangan energi kronik enggak. Jadi kita ada kasih imunisasi juga, ya kan, ada suntik TT ya. Kemudian ada periksaan narkoba juga. Artinya dari awal tadi seperti Desi bilang, orang enggan, ini sudah kita buat peraturan wali kotanya, wajib deh. Ada ya, oke. Kita kadang-kadang berbuat baik ini harus ada pemaksaan. Ya, walaupun untuk dia sebenarnya ini kan untuk kesehatan untuk dia, diri sendiri. kita dipaksa dulu untuk itu, supaya itu tadi dapat melahirkan generasi. Dan kalau misalnya dalam deteksi kita dia memang kekurangan energi kronik itu tadi, ya dia sudah tahu dia. Kadang-kadang dia dirinya sendiri dia tidak tahu, karena saking saking ngebetnya untuk dia mungkin tidak memahami itu. Kita sampaikan. Artinya dia di dalam masa sebelum menikah sudah dipersiapkannya dirinya. Ya. Oke, baiklah. Nanti kita lanjut ke sesi terakhir, Pak. Ibu jangan kemana-mana mendengar Kardopa. Pastikan untuk stay tune terus di Radio Kardopa 99,4 FM. Kita masih live langsung dari Studio 2 Geraha Kardopa Binjai. Tetap aja stay tune di Radio Kardopa, berani tampil beda. Kita kembali lagi pendengar Kardopa, masih dari Studio 2 Geraha Kardopa Binjai, dan kita masih bersama Pak Afwan, ada Ibu Humairawati juga di sini. Kita masih ngebahas tentang peran serta pria dalam menjaga kesehatan reproduksi keluarga. Jadi di sini bukan tugas seorang ibu saja, bukan tugas seorang wanita aja, tapi pria juga punya peran sangat penting di sini untuk menjaga kesehatan reproduksi keluarga. Tapi Ibu Bidan sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, saya pengen tanya ke Ibu, bagaimana ini untuk para wanita lah ya, untuk bisa meningkatkan kesehatan reproduksi keluarga, ke suami, ke anak-anak juga.
Baik, pertama seorang ibu itu harus, kalau menurut saya ya, harus pintar. Pintar ya? Harus pintar dalam artian dia harus mengetahui tentang kesehatan reproduksi, harus jeli tentang kesehatan reproduksi, dia harus mencari tahu bagaimana caranya menjaga kesehatan reproduksinya baik pada dirinya, suaminya dan anak-anaknya. Jadi dia tidak hanya mendapatkan ilmu itu dari orang-orang yang memberikan sosialisasi saja, tapi dia juga harus bisa mencari tahu dari sosmed. Ya, misalnya dari Google, ya kan? Internet lah ya. Internet. Dia harus memahami apa sih sebenarnya kesehatan reproduksi tersebut. Karena apa? Seorang ibu ini kadang-kadang dia mengalami sendiri masalah-masalah tentang kesehatan reproduksi. Misalnya keputihan. Benar. Kenapa keputihan yang terjadi pada dirinya? Kalau keputihan ini misalnya gatal atau berbau, nah itu kan ada apanya seperti itu. Terkecuali keputihan itu tidak membuat dia merasa gelisah atau was-was. Nah, kemungkinan itu tidak masih batas normal. Tapi kalau sudah ada rasa gatal atau berbau, dia harus memeriksakan dirinya ke tenaga kesehatan. Itu kan berarti sudah tidak normal. Iya, sudah tidak normal. Nah, itu harus jeli. Nah, yang kedua, dia juga harus memberitahu suami bahwasanya suami itu memang benar-benar ikut berperan serta di dalam kesehatan reproduksi suaminya. Dia juga harus mewanti-wanti atau mengingatkan suaminya kalau misalnya ya buang air kecil itu si suami juga jangan sampai mohon maaf celana dalamnya juga basah gitu. Nah, itu juga sama seperti perempuan bisa berakibat fatal juga gitu. Nah, itu yang harus dihindari oleh suami karena bisa saja menimbulkan jamur atau bakteri karena kelembapan daripada bagian dalam pria maupun wanita. Nah, itu juga harus. Nah, bagi anak-anaknya mereka juga harus sampaikan, ibu juga harus bijak menyampaikan tentang kebersihan kepada anaknya, apalagi anaknya perempuan ya. Nah, saya sudah sampaikan tadi bahwasanya kalau dia sudah mendapatkan menstruasi, dia harus menjaga itu, harus menjaga penampilannya, harus menjaga kebersihan tangannya, kukunya, jangan sampai panjang-panjang. Nah, seperti itu. Nah, ada juga metode kalau misalnya cebok itu harus dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Itu juga harus dipahami kepada anak-anak kita. Nah, begitu juga dengan kalau dia sudah memasuki usia remaja, nah memasuki lagi usia perkawinan, nah itu sangat penting sekali bagi mereka untuk menjaga kebersihan dan juga gizi. Nah, itu untuk menjaga stamina tubuh kita. Kalau gizi kita cukup, mungkin ada bakteri atau virus yang masuk ke tubuh kita bisa kita cegah dengan imun tubuh kita dikarenakan gizi yang cukup yang kita konsumsi, sehingga imun kita juga akan kuat. Iya. Kalau imun kuat kan kita bisa menangkal berbagai macam penyakit insya Allah. Mungkin Ibu ada yang pengen disampaikan untuk para ibu di rumah nih, khususnya para ibu-ibu orang Binjai nih. Mungkin bisa sedikit kasih pemahaman nih. Apa pesan yang pengen Ibu sampaikan? Mungkin bisa. Pesannya kepada ibu-ibu rumah tangga, bijaklah di dalam bersikap kepada suami maupun anak, apalagi di dalam kesehatan diri sendiri, karena kesehatan itu sangat penting, lebih baik menjaga daripada mengobati. Nah, sesuai dengan kita perempuan-perempuan ini memang harus selalu waspada bagaimana kita melayani suami kita dari segi seksual. Jangan sampai suami kita jajan di luar mengakibatkan timbulnya penyakit kepada diri kita dan suami kita. Nah, ini akan merusak hubungan suami istri dan rumah tangga. Jadi jangan sampai kita terlena dengan keadaan yang tidak menyenangkan di dalam keluarga kita sendiri. Jadi ibu-ibu Kota Binjai harus waspada dan bijaksana dan tidak lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Perkuat iman. Perkuat iman. Oke. Karena kalau nggak jajan juga bisa kena IMS, apalagi kalau jajan. Iya. Nggak tahu nih kan Pak. Nah, ini ke Pak Afwan nih, Iya. Pak Kadis. Iya. Ada yang pengen disampaikan untuk bapak-bapak, Iya. untuk para pria tentang peran mereka sangat penting loh di sini dalam kesehatan reproduksi keluarga. Ya, tadi saya sampaikan tadi bahwa tanggung jawab suami istri itu sama lah. Artinya tetap juga si suami lah sebagai pengambil keputusan yang paling tinggi dalam suatu buah keluarga. Saya mengambil bahwa ibu tuh harus pintar, betul harus pintar, harus mengetahui segala macam minimal kesehatan dasar lah, terutama kesehatan reproduksi. Dan si suami ini sebagai penguatan dalam keluarga, artinya memang lebih harus banyak si istri lah yang menyampaikan ini, tapi suami yang menguatkan pendukungnya gitu ya, pendorong ya kan. Jadi kalau biasanya kalau saya di rumah itu harus ngomong juga saya sebagai suami ke anak-anak supaya mereka lebih kalau saya biasanya saya terap perasaan si ibu ya, biasanya saya cerewetnya nggak apa, tapi kalau si ayah yang menyampaikan itu langsung si anak-anak agak ini ya, agak mau nurut ya. Takut juga dia mungkin yang jajannya dikurangi. Takut jajan dikurangi. Jadi mungkin di akhir session kita ini ya, kami dari Dinas PPKB Kota Binjai, kiranya kesehatan reproduksi ini sangat penting ya, artinya bagaimana kita sebagai seorang ayah, seorang bapak tetap mendukung bagaimana seluruh keluarga kita yang dalam keluarga ini menjadi pantauan seorang ayah, bagaimana menjaga kesehatan, terutama kesehatan reproduksi. Kenapa ini penting? Karena inilah lahir akan generasi-generasi yang sehat ke depan. Dan mengenai kesehatan reproduksi ini, mungkin kalau mungkin bertanya lebih lanjut bisa datang ke Dinas PPKB Kota Binjai, Jalan Cut Nyakdin nomor 102, Tanah Tinggi, samping Puskesmas Tanah Tinggi. Jadi juga bisa bertanya ke kita, setiap kelurahan ada PLKB, kita bisa bertanya penyuluh lapangan keluarga berencana. Dan kalau mungkin lebih detail lagi bisa datang ke kantor dinas. Oke. Soal pelayanan-pelayanan tadi yang Bapak sebutin semuanya gratis. Itu tadi selalu terlupakan. Gratis kan, Pak? Dan gratis, dan kita itulah bentuk kepedulian pemerintah kepada calon-calon pengantin yang ada di Kota Binjai. Luar biasa Kota Binjai. Bukan dulu Bapak Kadis nih. Pelayanan-pelayanan yang diberikan gratis. Dan sekaligus dia mengedukasi pasangan-pasangan yang mau menikah, ya kan ya, keluarga-keluarga yang supaya lebih paham lah tentang kesehatan reproduksi ini ya, Pak ya. Ada pesan nih Pak Afwan. Oke. Ya, kita juga sebenarnya selain datang ke dinas ya, kita juga ada IG, ada Facebook, Instagram. Benar, sekarang kan anaknya anak digitalisasi nih, sosmed berperan penting. Oke, silakan Pak. Silakan IG Dinas PPKB Kota Binjai ya. Dinas PPKB Kota Binjai. Oke. IG-nya dan sama Facebooknya juga. Facebooknya juga sama. Oke, bisa dicek di sini ya. Ya, bisa dicek di situ. Kalau mau pengen tahu lagi informasi lebih lanjut, langsung aja datang ke kantornya. Lebih enak ngobrol-ngobrol langsung sama Pak Kadis, ada Ibu Bidan juga kan nantinya. Oke, terima kasih Pak Afwan waktunya. Terima kasih Ibu waktunya sudah ngobrol bersama kita, sudah mengedukasi juga pendengar Kardopa dan juga masyarakat Binjai khususnya tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Kami ada salam kami yang terakhir. Ada salamnya. Tenang Pak. Aku udah mau ngomong nih. Salam terakhir dari kita, bangga kencana. 2 anak lebih sehat berencana itu keren. Kita langsung kamera nih berarti. Ibu Bidan ikutan ngomong. Oh iya, boleh. Oke, kita ulang saya lagi. Aku nggak usah lah. Ke Pak Afwan sama Ibu Bidan aja. Bangga kencana. 2 anak lebih sehat berencana itu keren. Oke, terima kasih Pak Afwan sekali lagi. Ibu terima kasih waktunya sudah ngobrol bersama kita. Kita harus kembali lagi ke Radio Kardopa tentunya yang ada di Studio 1. Silakan rekan Ime, kita bertiga harus pamit dulu. Selamat pagi, tetap semangat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Salam bangga kencana. Dua anak lebih sehat, berencana itu keren.